Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istiqamah. Lazim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 IPA 2 ya? Ya. Sebelumnya ada yang sudah mengenal Ibu atau udah kenal Ibu? Belum. Mau kenalan? Mau. Perkenalkan, nama Ibu Sarfiana. Ibu berasal dari Desa Mekarjaya, Kecamatan Ayam. Di sini Ibu menggantikan Ibu Ali sementara karena Ibu Alinya sedang berada di luar kota. Jadi Ibu diamanahkan untuk mengajar kelas 12 IPA 2. Ya Bu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Dari Universitas mana? Oh, baik. Dari Universitas Raden Intan Lampung. Keren nih Bu ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersolawat dulu agar pembelajaran kita lancar. 1, 2, 3. Allahumma sholli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita masuk pembelajaran ya. Di sini Ibu mengajarkan tentang tahmid. Apakah kalian sudah mengetahui tahmid itu apa? Tahmid. Tahmid ini ada pengertian tahmid, hukum tahmid, dan ketentuan tahmid, jenis tahmid, pesan-pesan Imam Al-Quran, syarat-syarat tahmid dan nilai tahmid. Masuk ke pengertian tahmid. Pengertian tahmid secara makna etimologis yaitu berasal dari kata kolada yang artinya meletakkan tali atau ucapan di sekitar leher. Nah, istilah ini digunakan untuk kebergantungan seseorang terhadap orang lain. Ada juga tahmid menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, tahmid itu adalah mengikuti, meniru, dan membuat tiruan. Ini menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa para ahli yang merumuskan definisi takbir, yaitu ada Imam Syafi'i, Al-Asnawi, dan Ibnu Suki. Nah, kita memasuki definisi Imam Syafi'i, yaitu dia mengatakan bahwa takbir adalah menerima pendapat orang lain tanpa hujah. Nah, hujah adalah alasan atau dalil. Sedangkan menurut Al-Asnawi adalah taklid adalah mengambil perkataan orang lain tanpa dalil. Dan yang terakhir adalah Ibnu Suki mengatakan bahwa taklid adalah mengambil suatu perkataan tanpa dalil. Jelas? Nah, dari 3 definisi itu dapat kita simpulkan bahwa taklid adalah taklid adalah beramal dengan mengikuti pendapat orang lain tanpa dalil. Misalnya, mengikuti pendapat atau ucapan orang tanpa kita mengetahui dalil yang melandasinya. Dan yang kedua yaitu pendapat atau ucapan orang lain itu tidak bernilai hujah. Dan yang ketiga adalah orang yang diikuti tidak mengetahui sebab atau dari dalil dan hujah dari pendapat orang itu. Jelas? Apakah ada yang ditanyakan? Contohnya kayak mana? Contohnya, nah, apabila kita misalnya siapa ya yang dibutuhkan? Nah, itu siapa namanya? Yesam. Misalnya Yesa mempercayai Allah dan sudah terlahir muslim. Nah, itu imannya taklid, tapi tidak kuat karena Yesa ini masih keturunan dari orang tuanya.
berzikir, beramal, dan kegiatan ibadah lainnya. Lalu kita tuh mengikuti guru itu, tapi kita tidak tahu takdir itu, tidak tahu dalil yang melandasi itu. Tapi orang yang diikuti tahu dalil. Ya tahu. Misalnya kita mengikuti, misalnya kita ruku dan sujud mengikuti guru yang mengajarkannya itu, tapi kita tidak tahu apa dalil yang itu melandasinya. Ada lagi yang ditanyakan? Masuk ke hukum taklid. Nah, hukum taklid seperti yang sudah dikatakan tadi, misalnya kita tuh sudah mempercayai Allah dan sudah terlahir sebagai muslim. Itu agamanya sah, tapi tidak terpuji apabila kita tidak pergi beranjak dari tempat kita itu. Apakah misalnya kita tidak mau ini belajar, tetap aja kita mengikuti orang itu. Nah, ada juga Quran surah, dijelaskan juga dalam Quran surah At-Taubah ayat 122. Ada yang bisa membacakannya atau membantu ibu? Artinya jawab. Ya, boleh. Artinya yaitu, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaum-kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Bagi orang awam atau orang biasa seperti kita yang mengikuti mujtahid itu hukumnya wajib, karena tidak semuanya mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk memperdalam ilmu agama. Dan sudah dikatakan juga sudah dijelaskan dalam Quran surat Taubah ayat 122 ini, kita boleh mengikuti orang yang telah memperdalam ilmu agama. Jelas? Sekarang masuk ke ketentuan takdir. Ketentuan takdir sudah dikatakan dalam potongan surah An-Nahl ayat 23, yaitu fas'alu ahla dzikri la'allakum in kuntum la'allakum. Nah, dalam potongan surah ini menjelaskan bahwa kita diwajibkan untuk bertakbir kepada orang yang mempercayai atau sudah memperdalam ilmu agama. Ada para ahli yang mengatakan, An-Hanafi namanya, kita diperbolehkan untuk bertakbir apabila kita tidak mengetahui metode ijtihad. Jelas? Jelas, Bu. Yang belakang itu coba jelaskan pengertian takbir itu apa? Makanya ketika saya menjelaskan itu perhatikan. Ada kawannya yang bisa bantu pengertian takbir itu apa? Mengikuti, meniru, membuat tiruan. Ya. Makanya yang belakang itu perhatikan ya, jangan main sendiri. Jangan ilmunya. Dewa tuh, Bu. Dewa itu. Iya. Itulah. Arahin aja, Bu. Dia tuh, Bu. Merenung. Memikirkan apa? Delvia. Udah mau sabar. Udah? Udah, Bu. Udah. Masuk ke jenis-jenis taklid. Jenis taklid itu ada dua ya. Ada yang umum dan khusus. Nah, yang umum ini adalah seorang yang berpegang kepada suatu mazhab. Nah, misalnya kita berpegang mazhab kepada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, dan Maliki. Itu ya.
misalnya kita ada masalah dan kita tidak tahu tuh gimana menyelesaikannya, lalu kita lihat nih orangnya iya mengalaminya itu, Jadi kita ikutin orang. iya ikutin orang. Paham? Nah, sini ada lagi. Taklid ini juga ada yang taklid terlarang dan taklid diperbolehkan. Taklid terlarang ini itu dalam masalah akidah. Apa itu masalah akidah? Masalah akidah. Ya, kalau ikut-ikutan ada yang orang. Masalah akidah adalah masalah alamiah yang asalnya dari Allah. Misalnya kayak ada di dalil tuh penyimpangan agama. Ya, bisa juga. Nah, taklid yang dan ada juga taklid yang diperbolehkan, yaitu seperti orang awam atau orang biasa yang bertaklid kepada orang yang telah memiliki ilmu dan kita tidak tahu cara metode syariatnya dan tidak mengetahui metode ijtihad. Dan ada juga taklid yang terlarang, itu kita bertaklid kepada orang yang tidak diketahui keilmuannya. Misalnya kita asal-asalan aja tuh mengikuti orang ini, kita juga begini, tapi kita nggak tahu apakah orang itu berilmu atau tidak, memperdalam agama atau tidak. Jelas? Kita masuk ke syarat-syarat bertaklid dan yang ditaklid. Syarat-syarat bertaklid ada beberapa, yaitu kita hendaknya bermazhab kepada mazhab yang resmi. Nah, mazhab yang resmi ini adalah mazhab yang disepakati oleh para ulama, yaitu ada mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Maliki. Dan kita bertaklid kepada orang yang telah diketahui keahlian agamanya. Yang belakang, yang belakang Bapak, aduh. Yang belakang kenapa tadi? Itu. Coba ulangi. Coba ulangi. Yang apa yang saya katakan tadi? Syarat-syarat bertaklid, coba ulangi lagi yang belakang. Ayo yang belakang. Jangan ngobrol ya. Jadi persyaratan taklid itu, satu, hendaknya kita bermazhab kepada mazhab yang resmi. Jelas? Misalnya mazhab yang resmi itu yang disepakati oleh para ahli atau para ulama. Mazhab ini ada 4 ya yang diyakini. Itu ada mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali. Tapi mayoritas umat muslim di Indonesia itu bermazhab kepada Imam Syafi'i. Karena orang terdahulu atau orang para ahli ilmu membawanya itu mazhab Syafi'i. Dan yang kedua
kita bertaklid kepada orang yang telah diketahui keahlian ilmunya. Jadi kita tidak asal-asalan ya bertaklid kepada sembarangan orang sampai kita taklid buta. Lalu ketiga yaitu taklid ini tidak menyelisihi dalil dan ijma. Nah, jadi taklid ini tuh tidak melenceng atau yang kita ikuti itu tidak melenceng dari itu agama atau yang disyariatkan. Gitu. Dan itu ada beberapa persyaratannya dan kita masuk ke syarat yang ditaklid. Syarat yang ditaklid ini beberapa juga, yaitu satu, berakal. Jadi orang yang bertaklid itu berakal, jadi tahu mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah. Dan yang kedua yaitu merdeka, merdeka dari perbudakan. Terus yang ketiga yaitu hidup, harus hidup. Mati nggak bisa. Apa yang harus hidup? Orangnya. Kalau mati kan nggak bisa. Dan yang ketiga itu, yang keempat, kita bebas memilih kepada siapa kita bertanya. Yang ditaklid. Ya, yang ditaklid. Ada pertanyaan lagi? Udah jelas? Jelas? Sekarang kita masuk ke pesan-pesan Imam empat mazhab. Apakah ada yang bisa membantu untuk membacakannya? Pesan dari Imam Hanafi, jika perkataanku menyalahi kitab Allah dan Rasulullah, maka tinggalkanlah perkataan ini. Pesan dari Imam Maliki, setiap kita semuanya tertolak kecuali penghuni kubur ini, Nabi Muhammad SAW. Pesan dari Imam Syafi'i, perumpamaan orang yang mencari ilmu tanpa hujah atau alasan seperti orang yang mencari kayu di waktu malam. Ia membawa kayu sedangkan di dalamnya ada seekor ular yang mengantuk dan ia tidak tahu. Pesan dari Imam Hambali yaitu jangan mengikuti taklid kepadaku atau Malik atau Sauri atau Auza'i, tetapi ambillah dari mana kami mengambil. Sudah, Bu. Sudah. Nah, dari yang dibacakan oleh temannya tadi itu dijelaskan bahwa kita tidak boleh sembarangan bertaklid, tetapi kita harus beritiba. Nah, itiba ini tuh sebalikan dari taklid. Kita mengikuti pendapat atau ucapan orang lain, tetapi kita sudah mengetahui sumber dalil yang melandasinya. Nah, sekarang merelaksasikan biar gak tegang, ada quiz. Ya, siapa yang bisa menjawab, Ibu kasih coki-coki. Bu, Ya, hukum taklid itu apa, Bu? hukum taklid bagi orang awam seperti kita itu wajib mengikuti mujtahid yang telah memperdalam agama. Nah, ada juga taklid yang diharamkan itu adalah bertaklid pada masalah akidah. Jadi misalnya kita nggak tahu kan, Bu? Ya. Kita nggak tahu dalilnya. Kita tuh ikutin orang. Jadi kita tuh apa? Nggak berdosa. Misalnya salah gitu. Kan kita nggak tahu. Tidak berdosa tapi tidak terpuji. Hendaknya kita tuh harus mencari tahu kebenaran atau dalil-dalil yang telah melandasi itu. Jadi kita tuh tidak sembarangan gitu bertaklid kepada itu seseorang. Nah, seseorang itu tuh kita harus tahu orang itu berilmu atau tidak. Lihat dulu dari orang itu berilmu atau tidak. Nah, ada pertanyaan. Kepada siapakah kita bertaklid? Ada yang bisa jawab? Ya. Ya, angkat tangan siapa yang bisa?
kasih karena sudah berani menjawab. Dia mau jawab nggak? Jadi kita tuh bertaklid kepada mazhab. Mazhab. Pada masa yang resmi. Ya, kita kayak seperti mazhab Imam Syafi'i. Udah ya. Jadi kesimpulannya, taklid ini adalah mengetahui atau mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil yang melandasinya, dan kita harusnya memperdalam ilmu agama lagi atau mengikuti orang yang telah memperdalam ilmu agama dan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis agar kita tidak melenceng kepada syariat yang disyariatkan oleh agama. Ya, Bu. Sekian penjelasan dari Ibu. Kita cukupkan ya pembelajaran hari ini. Ya. Silakan siapkan. Selesai kiamat. Takzim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik. Wabarakatuh. Bisa, bisa. Lagi bisa dong. Coba.